إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah di siang hari yang mulia ini, di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala himpun kita untuk melaksanakan kewajiban yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa pada kesempatan siang hari ini khatib senantiasa berwasiat, wabil khusus untuk khatib pribadi, umum jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi zahiran wa batinan, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala baik zahir ataupun batin. Bertakwalah kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bertakwalah kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Setiap urusannya akan Allah mudahkan. Bertakwalah kepada Allah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah akan besarkan daripada pahala kebaikannya. Bertakwalah kepada Allah. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga Allah persiapkan, Allah peruntukkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada siang hari yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan satu pesan, nasihat daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khalifah yang keempat, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang termuat di dalam kitab Al-Munabbihat ala Istisdad Liyaumil Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Hajar yang disyarah oleh Al-Syekh Nawawi Al-Bantaini dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Beliau sampaikan, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Ada tiga nasihat beliau. Yang pertama, kun indallahi khairan nas. Jadilah engkau
di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik manusia. Artinya adalah persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala amal kebaikan, baik itu kualitas ataupun kuantitasnya, atau maknanya adalah persembahkan amalan terbaik sehingga mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan tentang supaya menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis yang lain Rasul sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan untuk manusia yang lain. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan, khairukum ahsanukum khuluqan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala jadilah kita manusia terbaik dengan memaksimalkan amal ibadah kita sempurnakan syarat dan rukunnya, dan di dalam meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga sehingga menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang beliau sampaikan adalah wakun indan nafsi syarran nas. Jadilah dirimu menurut dirimu sendiri adalah manusia terburuk. Dengan tertanamnya sifat tersebut di dalam diri kita, maka akan timbul daripada ketawaduan, akan menghilangkan sifat ketakaburan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Qadir Al-Jilani. Beliau sampaikan, ketika engkau bertemu dengan orang lain, maka harus ada di dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita di dalam rangka memperbaiki diri bahwa mereka lebih baik daripada kita. Beliau sampaikan, ketika engkau berjumpa dengan anak kecil, maka ada perasaan di dalam diri kita bahwa anak tersebut lebih baik daripada kita. Jawabannya apa? Karena anak kecil belum bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita manusia yang sudah berlumuran dengan dosa. Ketika engkau bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, maka tanamkan di dalam diri kita bahwa dia pun lebih baik daripada kita. Jawabannya adalah sudah barang tentu, karena usianya lebih tua, pasti amalnya lebih banyak. Ketika bertemu dengan orang alim, sudah barang tentu dan perlu ditanamkan di dalam diri kita bahwa mereka lebih baik daripada kita, karena mereka berikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hal yang tidak Allah berikan kepada kita. Allah dia berikan pengetahuan yang tidak kita ketahui, sehingga pasti ibadah pun sesuai dengan daripada aturan-aturan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, ketika kita bertemu dengan orang jahil yang anggap kita bodoh, katakan dalam diri kita, dia lebih baik daripada kita. Karena apa? Karena ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar kebodohannya, sedang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar pengetahuan ilmu yang kita ketahui. Hatta ketika kita bertemu dengan orang kafir pun, maka ada perasaan di dalam diri kita, bisa jadi dia lebih baik daripada kita, karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita.
bisa jadi suatu saat hidayah turun kepadanya, dia masuk Islam, kemudian memperbaiki daripada keislamannya, kemudian Allah wafatkan husnul khatimah dan kita tidak tahu apakah atau sebaliknya, wal'iyadu billah. Maka ketika tertanam di dalam diri kita, di dalam rangka memperbaiki sifat-sifat daripada diri kita, maka akan tumbuh sifat ketawaduan dan senantiasa akan memperbaiki daripada setiap gerak langkah kita. Kemudian yang ketiga, wasiat yang beliau sampaikan adalah wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah engkau di hadapan manusia yang lain manusia biasa. Atribut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah sandangkan kepada kita, harta, tahta, jabatan dan yang lainnya, itu semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dermawan, seorang alim, seorang yang baik, itu pun semata-mata semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang satu waktu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke telinga kita dikatakan orang dermawan, orang alim, itu hanya dari bonus dari Allah Subhanahu wa taala, bukan serta-merta untuk menjadikan kita menjadi orang yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, punya jabatan yang tinggi, punya harta yang banyak, punya kekuasaan, punya kekuatan. Maka tanamkan dalam diri kita wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah di hadapan manusia kita sama seperti manusia yang lain, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita awwaluhum nutfah wa akhiruhum jibah. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk yang sama, yakni an-nutfah, air mani, wa akhiruhum jibah, dan pada akhirnya akan menjadi bangkai. Maka atribut-atribut yang Allah sandangkan kepada kita semata-mata adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik itu jabatan, baik itu kedudukan, ilmu, harta dan lain sebagainya. Setiap fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan disebutkan di dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari kiamat nanti, hari pembalasan nanti, kalian akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyakan dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Di dalam tafsir dijelaskan sampai mangkuk kecil pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tiga hal ini nasihat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama, jadilah engkau di hadapan Allah menjadi manusia yang terbaik. Kemudian yang kedua, menurut pandanganmu adalah engkau manusia terburuk. Dan ketika kita berada di antara manusia, jadilah manusia biasa seperti orang lain. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat khusus untuk saya pribadi, umum jamaah sekalian, dalam rangka memperbaiki diri. Jangan sampai kita sibuk dengan aib-aib orang lain, lupa akan aib sendiri. Ishtagil bi nafsik wala tashtagil bi nas. Sibuklah dengan aib diri sendiri, sibuklah memperbaiki kekurangan diri sendiri. Jangan terlalu sibuk memperbaiki, melihat daripada aib-aib orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلحنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد أعمالنا وأصلح فساد ولاة أمورنا وأصلح فساد ولاة أمورنا وأصلح فساد ولاة أمورنا وأصلحنا بما أصلحت بعبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر استغفر الله لي ولكم ثم أقيموا الصلاة